Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halidah dari program studi S1 Gizi semester 2, Stikes Husada Borneo. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kuliner dengan dosen pembimbing Nani Suryani SGZ M Biomed. Lanjut slide 2, yaitu tentang topik 3 mengenai pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Di sini akan membahas tentang sumber karbohidrat, sumber hewani, sumber nabati, dan cara membuat kue dari berbagai bahan campuran. Slide 3. Yang pertama kita akan membahas bagian A, yaitu kelompok sumber karbohidrat. Sebelumnya kita harus tahu apa itu karbohidrat. Karbohidrat disebut makanan pokok dalam pola makanan internasional atau kontinental sebagai makanan utama. Di sini saya menjelaskan ada banyak makanan sumber hidrat. Arang yaitu golongan serealia, golongan umbi-umbian, golongan buah. Yang pertama saya jelaskan tentang golongan serealia. Ada serealia segar, yaitu jagung yang digolongkan dalam sayur. Ada juga serealia kering, contohnya beras, beras ketan, jagung kering, gandum. Ada juga golongan umbi-umbian, contohnya seperti umbi kuning, umbi putih, umbi ungu, singkong, kentang, talas, dan gadung. Adapun golongan buah, yaitu buah sukun. Dan terlihat dari gambar di samping, itu adalah kelompok sumber dari karbohidrat. Dari kesemua golongan sumber karbohidrat, hasil olahannya bisa berupa tepung kering atau tepung pati. Slide 3. Selanjutnya, bagian B, kelompok bahan hewani. Untuk umum yang digunakan protein hewani yang dibahas pada topik ini hanya sapi, ayam, telur, ikan, dan seafood. Yang pertama, kita akan membahas daging. Daging merupakan sumber dari hewani. Ya, bagian A, kita akan mempersiapkan pemotongan hingga memasak daging. Pilihlah daging sesuai dengan jenis masakan yang dibuat. Sebelum kita memasak, kita harus memilih daging. Selanjutnya, perhatikan kesegaran daging serta arah seratnya. Terus potong daging sesuai dengan masakan yang dibuat, seperti gambar di samping, contoh potongan-potongan daging sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Selain daging potong, ada bentuk daging yang cincang. Nah, daging cincang tersebut tidak perlu dicuci supaya sarinya tidak hilang. Selanjutnya, bagian B, persiapan mengumpulkan memberi bumbu. Pertama, rendamlah daging tersebut dengan air cuka atau air jeruk atau sebagainya, supaya bau amis tidak keluar. Yang kedua, memarkan dan berikan daun pepaya. Yang ketiga, daging dipukul-pukul supaya menjadi empuk. Yang keempat, dilayukan di lemari es. Layukan dulu dagingnya hingga warnanya berubah, namun teksturnya tetap terasa enak dan empuk. Yang kelima, diberi nanas parut. Jika diberi nanas parut, maka daging akan berubah aromanya menjadi rasa nanas, namun sedikit. Selanjutnya yang keenam, berikan bumbu yang tepat. Bumbu yang tepat untuk menyedapkan rasa agar menggugah selera makan. Selanjutnya bagian C, teknik memasak daging. Ada teknik merebus, ada teknik menggoreng, ada membakar atau memanggang, atau mengkukus. Nah, disitulah bermacam-macam teknik cara memasak daging yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang kedua, yaitu telur. Ini merupakan sumber dari hewani. Yang pertama, kita akan membahas tentang A, fungsi telur dalam kuliner, sebagai perekat atau pengikat, sebagai pengental,
sebagai pengembang, sebagai pelembut, sebagai pewarna, atau garnish, dan rasanya gurih. Bagian B, persiapan memasak telur. Pertama kita harus memecahkan telur terlebih dahulu, kemudian kita harus mengocok telur dan mengocok busa putih telur. C. Masakan dasar telur. Terlihat dari gambar yang telah saya sediakan ini sudah ada macam-macam. Telur bisa diolah menjadi omelet, atau telur dadar, telur ceplok, dan telur mata sapi atau telur setengah matang. Tergantung selera kalian ingin memasak yang mana. Di sini kita akan membahas bagian ketiga, yaitu ayam dan unggas. Ini masih sumber hewan nih. Pada umumnya unggas yang diperlukan dalam pemasakan adalah ayam, itik, angsa, dan bermacam-macam burung. Namun di sini saya mengambil contohnya pada unggas ayam. Perhatikan gambar di samping, itu ada peta bagian pemotongan ayam. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa memisahkan ayam, yang mana paha, yang mana kaki, yang mana kepala, yang mana sayapnya, dan lain-lain. Bagian A, persiapan memasak ayam. Sebelum kita memasak, pertama-tama kita harus membersihkan bulu halus, memotong kuku ayam, paruh dan kulit kasar pada bagian kaki, dan membersihkan kotoran yang terdapat di dalam ayam. Potonglah ayam seperti gambar tersebut. Potongan ayam sesuai makanan yang akan dibuat, sesuai selera dan makanan yang kalian bikin. Selanjutnya, mengikat ayam dengan benang agar posisi ayam bagus. Jika kalian ingin potongan bagus, maka ikatlah kaki ayam sehingga menghasilkan hasil yang bagus ketika sudah dipotong. Selanjutnya, membumbui ayam dengan bumbu. Nah, jadi setelah dipotong-potong, bumbuilah ayam tersebut sehingga ayam tersebut akan rasanya ada dan bisa langsung digoreng setelah itu. Yang keempat, kita akan membahas tentang ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang baik, karena protein ikan mudah untuk dicerna dibandingkan dengan daging dan ayam. Sebelum kita memasak, kita harus menentukan jenis ikan. Ikan laut seperti tongkol, tenggiri, tuna, dan lain-lain. Sedangkan ikan air tawar, yaitu ikan mas, ikan mujair, dan lain-lain. Pilihlah jenis ikan berdasarkan kandungan lemak. Selanjutnya, penggolongan ikan berdasarkan bentuk badan. Bentuk badannya ada yang kecil, ada yang besar. Pilihlah ikan dengan segar. Sebelum kita mencari, kita harus melihat-lihat dan pandai memilih ikan. Yang mana ikan itu yang segar. Selanjutnya, kita akan membersihkan ikan, membuang kotoran-kotoran yang terdapat dalam ikan. Potong ikan sesuai dengan penyajian masing-masing. Bisa juga seperti contoh gambar di samping itu. Dan bumbuilah ikan tersebut sehingga meresap rasanya. Dan masaklah ikan dengan digoreng, dipanggang, atau sebagainya. Terserah kalian mau masaknya seperti apa. Di sini saya akan membahas bagian yang kelima, yaitu seafood. Seafood adalah makanan berasal dari laut, termasuk di dalamnya ikan. Namun di sini saya akan membahas seafood yang umum saja, seperti seafood udang, cumi, rajungan. Rajungan itu yaitu kepiting. Bahan makanan seafood mempunyai tekstur daging yang lunak. Semakin lama dimasak, akan semakin alot dan rasanya manis. Bumbu yang sederhana akan menonjolkan rasa yang nikmat. Di sini ada contoh seafood. Nah,
Yang pertama itu adalah gambar rajungan atau kepiting, lobster, dan itu ada udang, ada cumi. Nah, sebelum kita memasak, kita harus membersihkannya, memotong, membuang kotoran, membersihkan kulitnya sehingga bisa kita makan. Selanjutnya ada ilustrasi membersihkan seafood sebelum dimasak. Nah, bersihkanlah seperti contoh itu, baru kita masak, diberi bumbu, baru kita goreng atau apapun itu, terserah kalian mau masaknya seperti apa. Yang penting kalian harus membersihkannya terlebih dahulu dan kalian harus membumbuinya agar rasanya tetap ada. Di sini kita akan membahas bagian yang keenam, yaitu protein nabati. Sumber bahan makanan nabati atau protein nabati berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahannya. Kacang-kacangan itu bisa menghasilkan seperti tempe, tahu, oncom, kacang-kacang kering, dan sebagainya. Di sini ada contoh tempe, macam-macam tahu, macam-macam oncom, susu kedelai, tauco, dan kecap. Itu adalah macam-macam hasil olahan dari kacang-kacangan. Di sini kita akan membahas bagian ketujuh, yaitu sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang banyak, serta kandungan bioaktif lain yaitu fitokimikal dan serat. Jadi harus bijak dalam persiapan hingga memasak sayur. Pertama-tama kita harus memilih jenis-jenis sayuran, warna, dan berdasarkan persiapan dan penyajian. Dan pilihlah sayuran yang segar. Yang kedua, kita harus mempersiapkan kelompok sayur seperti menyanyi, mengupas, mencuci, dan memotong. Setelah kita memilih bahan-bahan dan jenis-jenis sayur yang akan kita masak, kita harus menyanyinya, mengupas, mencuci, memotong, sehingga sayuran tersebut menjadi bersih dan siap untuk dimasak. Ketika kita memasak, semakin singkat waktu untuk memasak sayur, semakin baik. Tapi jika sayur yang keras, mungkin bisa dimasak lebih lama atau lebih dahulu dibandingkan sayur yang lunak. Nah, di sini ada contoh potongan sayur. Ada bermacam-macam potongan sayur, tergantung makanan yang kalian akan buat. Ada dicincang, ada bentuk macam-macam, bisa dilihat dari gambar itu sendiri dan bisa dicoba untuk pemotongan sayur yang rapi ketika saat penyajian dan makanan yang disajikan sesuai dengan potongan-potongan sehingga garnisnya menjadi lebih bagus. Di sini kita akan membahas bagian yang ke-8, yaitu buah-buahan. Buah-buahan merupakan sumber antioksidan yang potensial untuk kesehatan tubuh. Buah mengandung vitamin, mineral, hidrat arang, lemak, juga mengandung serat. Nah, di sini ada gambar cara memotong buah. Sebelum kita memotong buah, kita harus menyiapkan terlebih dahulu yaitu pisau yang tajam dan pisau khusus untuk memotong buah. Kemudian perhatikan buahnya. Buahnya harus segar, bersih, dan tidak buruk atau layu. Kemudian potongan tersusun rapi. Potonglah rapi-rapi dengan menggunakan pisau, sehingga akan mempercantik keadaan buah tersebut. Sebelum memotong, pastikan talenan yang Anda gunakan pada saat itu sedang bersih dan tidak kotor. Ada beberapa buah, ada alat pemotong khusus. Dan hidangkanlah dengan piring yang ceper untuk potongan-potongan buah tersebut.
Bagian ke-9 yaitu kue-kue dan makanan kecil Indonesia. Biasanya kue-kue Indonesia itu rasanya ada yang manis, ada yang asam, dan lain-lain. Cara pengolahannya dikukus, dipanggang, digoreng, dan sebagainya. Tergantung cara pengolahannya atau cara pemasakannya gimana. Terus bentuknya ada kue basah dan ada kue kering. Contoh di sini dari kue kering misalnya kue Nextar. Nah, itu kuenya manis, rasanya manis, dan cara pengolahannya itu dipanggang atau di oven. Bagian ke-10 yaitu mengenal aneka cetakan kue tradisional. Seperti gambar di bawah ini, itu ada cetakan bermacam-macam untuk kita membuat kue-kue tradisional. Dan contoh di samping ada juga untuk cetakan pukis. Nah, di situ ada kue tradisional menggunakan cetakan yang tradisional, yaitu cetakan pukis. Misalkan kita membuat yang lain, kita harus menggunakan cetakannya masing-masing sesuai apa yang kalian inginkan. Bagian ke-11 mengenai cetakan. Seperti gambar di samping ada cetakan tanah liat. Cetakan dari tanah liat dan kuning merupakan penanganan khusus sebelum digunakan. Sebelum kita menggunakan cetakan tersebut, pertama kita harus membersihkan dahulu. Yang kedua, rendam dengan minyak goreng sebelum digunakan. Untuk cetakan baru, supaya tidak lengket, olesi dengan telur sebelum cetakan digunakan atau olesi dengan mentega untuk tidak lengket dengan cetakan yang terbuat dari tanah liat tersebut. Bagian ke-12 mengenai bahan kue tradisional. Bahan kue tradisional ada bermacam-macam, terutamanya bahan utamanya yaitu tepung. Tepung-tepung pada kue tradisional bermacam-macam, bisa terbuat dari tepung beras, tepung kanji, tepung sagu aren, tepung hungkui, atau tepung terigu. Nah, tepung-tepung ini bisa digunakan dalam membuat kue tradisional atau adonan apapun. Yang ke-13 ada bagian gula. Gula merupakan resep tradisional Indonesia, umumnya menggunakan gula merah. Rasa tidak terlalu manis, aromanya khas atau sedap. Yang pertama ada gula merah atau gula Jawa atau gula kelapa. Itu terbuat dari air bunga kelapa yang direbus dengan kental. Pilihan warna yang tidak terlalu coklat, kualitas yang kurang baik, biasanya ditambahkan atau bercampur dengan tepung kanji dan sebagainya. Kualitas yang baik itu bebas dari campuran apapun, bebas dari kotoran apapun, banyak dijual di pasar-pasar. Selanjutnya ada bagian B-nya gula aren. Nah, gula aren ini terbuat dari air bunga enau yang dikeringkan, dijual dalam bentuk sudah dicetak seperti gula merah. Gula aren sama gula merah itu mirip karena sudah dicetak, cuma warnanya aja yang membedakan. Gula aren yang butiran disebut gula merah atau gula semut. Warna gula aren lebih muda dan rasanya lebih manis. Jangan menggunakan gula semut untuk menggantikan gula merah atau gula aren. Nah, itulah gambar gula aren. Bagian 14 yaitu santan. Santan diperoleh dari kelapa yang diparut. Biasanya kelapa ini kelapa yang tua, yang sudah coklat kulitnya. Contohnya seperti santan kental, santan encer, santan instan. Membuat santan sendiri tidak diparut. Sedangkan membuat santan sendiri tidak diparut itu biasanya di blender.
karena supaya praktis, tidak dengan diparut, namun bahannya tetap dari kelapa yang tua. Selanjutnya, bagian ke-15, pewarna dan pemberi aroma pembentuk adonan. Jika tadi sudah ditambahkan tepung, ditambahkan gula aren, ditambahkan santan, dan sebagainya, jika ingin memperindah adonan, maka kita bisa memberinya dengan pewarna alami menggunakan pandan atau sebagainya seperti sayuran atau buah-buahan. Kayak buah naga, warnanya menjadi ungu kemerah-merahan. Nah, kemudian beri pewarna sintetis untuk pewarna tekstil. Ada juga air kapur sirih bisa menyebabkan adonan menjadi pahit. Terus ada abu arang, biasanya digunakan untuk kue jongkok, bubur, atau getuk. Nah, lebih baik jika kalian ingin memberi pewarna pada adonan, ketika ingin membuat kue-kue tradisional supaya lebih cantik, maka gunakanlah pewarna alami seperti pewarna pada sayur atau buah-buahan secara alami. Bagian ke-16 yaitu membuat kue dengan ragi. Jika adonan sudah dicampur dengan gula, dengan tepung, ada dengan santan, dengan pewarna, maka kalian bisa menambahkannya dengan ragi jika kalian membutuhkan untuk mengembangkan kue. Ragi dapat dikategorikan tumbuhan, kapang, atau jamur. Ragi juga prinsipnya menghasilkan karbon dioksida dari hasil karbohidrat adonan. Ragi gits kecil-kecil tidak boleh langsung dicampurkan ke adonan, sedangkan ragi instan bentuknya granule bisa langsung dicampur ke adonan. Nah, ragi gits itu jika tidak berbuih maka tidak boleh digunakan. Gantilah ragi tersebut, mungkin ragi tersebut tidak luarsa, maka gantilah dengan ragi yang kualitasnya bagus. Sedangkan ragi instan ini boleh aja langsung dicampurkan ke adonan. Contohnya pada ragi tapai dan tapai. Bagian ke-17 kita akan membahas kiat membuat kue tradisional Indonesia yang menggunakan ragi. Nah, contohnya seperti kue kukus. Adonannya itu diberi ragi sehingga hasilnya menjadi mengembang. Kue dikukus, kemudian hasilnya akan mengembang karena pengaruh dari ragi tersebut. Contohnya banyak kue-kue yang memakai ragi. Namun contoh saya di sini saya gambarkan seperti adonan yang dicampur ragi, dan ketika akan membuat kue kukus maka hasilnya akan mengembang dan akan terlihat kue yang sempurna. Pembahasan kita sudah selesai, namun saya mengambil kesimpulan dari pembelajaran di atas adalah mengenal dan mempelajari persiapan dan memasak bahan makanan adalah bagian dari pembelajaran sebelum melakukan pengembangan kuliner. Pembelajaran ini sangat penting sebelum kita melakukan praktek atau mencoba untuk memasak. Di sini juga menjelaskan yang mana bagian sumber karbohidrat, sumber hewani, dan nabati. Dan ada juga diberitahu tentang membuat kue tradisional, baik itu cetakannya seperti apa, campuran bahan kue tradisional itu seperti apa, dan banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari sini. Semoga semuanya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.